Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, hari ini ada sesuatu yang spesial nih. Kira-kira ada yang tahu gak sih spesial seperti apa yang bakal dibawain hari ini? Mungkin dari judulnya udah kelihatan nih, katanya sharing with alumni. Kira-kira sharing with alumni seperti apa yang bakal dibawain? Atau sharing alumni seperti apa nih temanya? Teman-teman pada penasaran gak sih terkait sharing with alumni hari ini adalah, nah buat temanya hari ini adalah When from Farm to Education Startup. Nah penasaran gak sih? Dari judulnya aja udah kayak keren banget nih. Kira-kira peternakan seperti apa yang bakal dibawain? Atau dunia peternakan apa sih setelah kalau kita lulus nanti? Nah dengan adanya Akang di sini, kira-kira kita mau bahas apa aja nih? Nah, Kang, kayaknya sebelum itu aku belum perkenalan nih. Aku lupa perkenalan. Nah, sebelumnya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Najwa Rajita Mumtaz. Aku di sini bakal membantu teman-teman di sini untuk bertanya nih sama Kang perihal peternakan di nanti setelah kalian lulus. Penasaran kan? Ayo kita terus. Nah, Kang, boleh dong perkenalan dari Akangnya sendiri. Oke ya, nama Kang biasa disapa Mas Anggi. Oke, emang familiarnya sih orang-orang mengenal itu. Oke, berarti aku manggil Kang Mas Anggi. Kang Mas nih, Anggi aja. Oke. Nah, Akang nih dari Vapet angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Akang di Vapet angkatan 2018. Wah, 2018. Kemarin waktu di Vapet ngambil minat apa nih kalau boleh tahu, Kang? Oke, untuk minat itu Akang ngambil departemen produksi lab perah. Wah, lab berah. Berarti ada sesuatu seperti apa nih tentang lab berah ini kalau boleh tahu? Seru sih, pokoknya industri lab perah, industri persusuan gitu ya, hulu sampai hilirnya. Itu industri yang masih berpeluang cukup besar gitu. Oke. Nah, aku sebenarnya ini tuh harusnya ditanyain tadi sih. Cuman aku penasaran, Akang sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Puji syukur baik. Alhamdulillah, seneng banget. Kita have fun aja ya, Kang. Oke. Nah, sebenarnya aku penasaran juga nih, Kang. Kan Akang milih ke peternakan ya? Emang dari awal punya minat ke peternakan atau emang kayak ada alasan tertentu gitu? Penasaran dong, kenapa milih peternakan? Kenapa peternakan? Oke, kenapa peternakan? Karena gini, Najwa, industri yang bergelut di bidang usaha itu peternakan tidak mengenal zaman. Ya. Bener banget. Betul. Bener, karena katanya pernah denger juga nih, katanya peternakan tuh yang nggak akan pernah berhenti sampai kiamat gitu. Iya, gitu. Karena kita sebagai pelaku untuk memasok bahan pangan, kita cross check dari sejarah. Dari sebelum Masehi, kira-kira industri peternakan ada nggak? Wah, sebenarnya ada tapi nggak dikembangkan. Iya, kan? belum semodern sekarang. Bener. Nah sekarang terus kan berjalan, industri peternakan terus ada, bahkan terus ada modifikasi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan itu tersedia gitu dan bisa kita nikmati juga. Gitu. Oh, waktu Akang di peternakan nih, Kang, hal seperti apa yang Akang temuin atau mungkin kultur seperti apa nih yang kayak tiba-tiba ternyata menggugah banget nih peternakan, makanya setelah lulus Akang pengen jadi peternak kayak gitu. Ada nggak hal-hal seperti itu, Kang, kira-kira? Oke, kita pertama-tama bicara mengenai mindset lah ya. Pasti pada umumnya orang-orang apa sih peternakan gitu kan, kayak masih ya tradisional segala macam, terus skala usahanya itu sangat sempit gitu. Sederhananya hanya memelihara beberapa ekor ternak, ya melihara begitu-begitu aja. Padahal setelah masuk kuliah itu mindset itu dibuka. Betul-betul dibuka, industri peternakan itu luas. Jadi bukan hanya semata-mata kita itu memelihara hewan ternak, dapat yang diproduksi oleh hewan ternak terus kita jual, nggak itu aja. Tapi kita juga bisa berkecimpung di olahannya gitu. Seperti halnya bisnis F&B, emangnya itu nggak ada produk peternakan? Tentu ada kan? Oke. Terus mengenai sosial ekonominya itu juga kita belajar. Mengenai manajemen tentang pemeliharaan ternak yang tidak dipelajari oleh peternak tradisional, itu kita pelajari gitu. Nah jadi setelah masuk ke jurusan peternakan itu, kalau kita betul-betul niat mau belajar itu, di situ bakal terbuka gitu bahwa peternakan itu cangkupannya luas gitu. Bukan hanya bekerja ngurus ternak di kandang, nggak hanya di kandang gitu. Bahkan factory-nya ada gitu, industri olahan segala macamnya ada, sosial ekonominya ada gitu.
bahkan mengenai kesehatan hewannya juga kita belajar gitu. Itu saking luasnya gitu. Tapi terkadang ada nggak sih Kang, dari walaupun kita sadar bahwa peternakan itu luas, tapi ada nggak sih di satu momen kayak Akang tuh di underestimate bahwa kayak ngapain sih peternakan, kan biasanya orang-orang kolot dengan pemikiran seperti itu ada aja gitu kan. Kira-kira tanggapan Akang bakal gimana nih untuk hal tersebut? Oke, kalau mengenai tanggapannya orang-orang di luar sana itu kan di luar kendali kita ya Najwa. Kalau hal yang di luar kendali kita itu udah cukup, ya biarkan aja. Kita cukup membuktikan gitu bahwa peternakan itu emang luas seperti yang udah Akang jelasin tadi. Luas nih, tinggal passion kita di mana. Entah kita itu emang di farmnya gitu, mengurus manajemen hewan ternaknya, apakah di sosial ekonominya, ataukah kita berkecimpung di olahannya gitu ya, kita bisnis di perdagingan, susu, telur segala macam gitu. Sebetulnya luas gitu, bukan melulu memelihara hewan ternak aja. Oke, bener banget. Nah, menurut Akang nih, kira-kira untuk teman-teman yang masih ngerasa kalau misalkan kayaknya gue nggak cocok deh kalau misalkan di peternakan, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk maba-maba yang biasanya kan baru kayak gue kayaknya salah jurusan deh, kayak mikir kayak gitu, ada nggak sih Kang kira-kira? Ada. Jadi kalau maba oke lah, kita ibaratkan masih gelas kosong, jadi masih wajar kalau masih terkontaminasi sama mindset gitulah. Mindset yang mungkin ya dari eksternal gitu ya, peternakan lingkupnya sempit lah apalah. Nah itu sebetulnya ketika maba itu kita jangan langsung telan mentah-mentah gitu, karena kan progres kita itu baru mulai gitu. Nanti juga seiring bertambahnya waktu gitu kan, kita melewati semester per semester itu bakal terbuka gitu, yang kita pelajari itu banyak gitu, jadi bakal lebih terbuka gitu. Jadi banyak dari teman-teman Akang termasuk Akang pribadi yang awalnya sempit gitu, mungkin hanya sebatas manajemen ternak aja, cuman semakin terbuka nanti passion pun keluar gitu. Aku ini senangnya di dunia masak-memasak sih sebetulnya. Misalnya aku tuh pengen ke Tata Boga gitu, pengen ke perhotelan misalnya, masak-masak. Nah sebetulnya kalau disangkut pautin ke peternakan kan bisa aja gitu. Kita belajar tentang olahan dari ternak itu sendiri, termasuk nanti juga ada peran penting dari entah itu alumni, dosen ataupun relasi lainnya yang berkecimpung di peternakan. Bisa juga kita mendapatkan suplai bahan baku. Oh iya, benar gitu. Banget gitu kan. Jadi kalau kita aktif gitu ya, kita yang lebih dulu mencari relasi, mencari ilmu segala macam gitu, itu kita pasti bakal nemu yang namanya peluang. Kita pasti bakal nemu tuh titik temu yang gak akan kita di bawah underestimate lagi gitu. Nah ngomongin peluang nih Kang, dari setelah lulus gimana nih karir Akang sebagai peternak gitu kan, sebagai sarjana peternakan, boleh dong diceritain, aku penasaran. Oke. Akang coba cerita dari mulai mahasiswa akhir deh. Boleh banget. Di tingkat akhir sebetulnya Akang udah sering aktif ikut riset dosen, menjadi asisten laboratorium di lab perah kayak gitu, dan juga asisten di matkul lainnya gitu. Nah jadi sering menyusun skripsi itu Akang aktif di situ juga. Kalau cross check ke belakang lagi, kalau mengenai organisasi itu ikut organisasi, entah itu UKM, BEM gitu. Nah setelah lulus, karena Akang ini departemen produksi lab perah gitu. Nah berarti passion Akang ini emang di lab perah kan gitu. Nah ketemulah peluang gitu. Peluang itu dari mana? Ya Akang mencari dan dari relasi juga gitu. Kita nggak bisa ngandelin mencari suatu lowongan pekerjaan itu cukup dari aplikasi gitu ataupun medsos segala macam ya. Tapi kita juga harus buka obrolan, silaturahmi, entah itu sama alumni segala macam, dan pada akhirnya mengantarkan Akang gitu ke info itu. Nah dapatlah info gitu, ada nih lowongan jadi manajer kandang gitu. Mungkin kalau misalkan untuk dunia yang lain selain peternakan mungkin digitalisasi ini penting banget. Tapi untuk peternakan kayaknya untuk relasi kayaknya lebih penting banget, lebih gitu ya. Karena informasi dari relasi mulut ke mulut itu kalau boleh jujur itu lebih ngena gitu. Kan kalau kita mengandalkan misal kayak di web gitu ya, kayak aplikasi medsos kayak gitu, itu kan
semuanya bisa ngakses gitu ya. Iya. Gitu kan. Misalnya ini ada suatu lowongan gitu. Akang nemu nih postingan ini, kamu juga nemu gitu. Kita bersaing kan di situ. Apply duluan gitu. Itu kan berapa kayaknya ribu. aku kalah deh kalau misalnya kemarin. Gitu ya. Nah, tapi kalau berbicara relasi yang mulut ke mulut info langsung nih. Misal Akang infoin ke kamu nih ada nih posisi sebagai asisten manajer gitu. Nah, itu kan langsung to the target gitu. Dan kayak yang nawarinnya pun lebih tahu juga ya Iya, kita kayak gimana. Iya. Nawarinnya kayak gitu. juga ya ini gitu. Mungkin bisa lah lewat belakang Nah, kayak kita gitu. nanti di belakang kali ya kan. Jangan ditonton nanti ya teman-teman. Nah. Kita omongan belakang berarti. Iya, kayak gitu. Nah, itulah dapat gitu info jadi manajer kandang di peternakan kambing perah kayak kambing. gitu. Di kambing perah. Nah, ya itu kenapa Kang tadi menjelaskan dari mahasiswa semester akhir itu karena tadi kan Kang mengalami pengalaman jadi asisten lab gitu. Berbekal emang departemen produksi lab perah gitu ya. Emang ngedalaminya di industri ternak perah, baik itu sapi perah, kambing perah dan industri persusuan. Kedua komoditas itu ya akhirnya ya masuklah kualifikasi. Makanya langsung ACC. Nah, pengalaman di sana menjadi manajer kandang di peternakan kambing perah. Oh, tapi nih Kang, selama jadi manajer kandang ini pasti dong kayak ada masalahnya, kayak Ada. kamu butuh masalah, bohong bercanda. Kamu punya masalah gitu kan. Nah, kira-kira masalah seperti apa nih yang dihadapi selama jadi manajer kandang kayak gitu? Oke. Jadi seorang pemimpin ya, khususnya manajer gitu. Entah itu supervisor, manager, intinya di bagian human resource ya. Oke. Itu pasti kendala yang banyak dihadapi itu sebelum ke ternak ya, itu di SDM. Karena sesusah-susahnya ngatur hewan ternak, SDM lebih susah. Kenapa tuh? Kan sebenarnya kalau SDM bisa tebak-tebakan nih. Kalau ternak kan kita kayak, aduh kita nggak bisa deh mikirin ilmunya gitu. Kan kalau SDM kita masih bisa ada ilmunya. Kenapa dibilang kalau misalkan SDM lebih susah? Kalau boleh. Oke, SDM lebih susah karena kita udah ngasih tupoksi nih. Kerjaan kamu dari awal sampai beres itu kayak gini. Tapi itu balik lagi lah karakter manusia gitu. SDM manusia itu sendiri, latar belakang pendidikan, itu sangat ngaruh gitu. Jadi nge-treatment SDM pun beda-beda gitu. Ada yang emang harus agak keras gitu ya, ada yang bisa baik-baik, bisa diskusi. Itu beda-beda gitu, nge-treatmentnya beda-beda. Ke hewan ternak juga emang bisa beda-beda seperti layaknya ke SDM gitu ya. Cuman lebih mudah gitu ngaturnya. Gitu. Hewan ternak tuh lebih mudah gitu kita. Sebagai anak peternakan iya gitu, gitu kan, kita dibanding lebih memahami gitu ya dibanding kita itu mengatur si SDM ini gitu. Apalagi kalau yang ya mohon maaf malas lah apalah segala macam gitu kan. Yang berimbas kan nantinya ke hasil produktivitas si ternak itu. Jadi emang kuncinya di manajemen SDM itu sendiri. Nah, selama pengalaman jadi manajer kandang gitu, banyak sekali pengalaman mengenai SDM gitu. Karena emang kalau ngurusin SDM sih kita throwback lagi itu dari semasa perkuliahan pun emang biasa masuk ke bidang yang ngurusin SDM kayak gitu. Jadi itu kepake banget ya. Aku tekankan gitu ke Najma dan Najwa dan teman-teman. Itu emang penting banget mengenai belajar ngelola SDM kayak gitu. Itu penting banget gitu. Karena itu kepake mau kita jurusan apapun yang namanya mengelola SDM, entah itu kamu nanti kerja berawal dari staff dulu gitu, ataukah mungkin nanti ada rezekinya langsung jadi asisten manajer barangkali, itu kepake banget itu ilmu itu. Berarti gitu. kayak people management tuh sepenting itu ya untuk penting. kayak dicoba untuk didalami lagi penting, gitu kan di dunia pekerjaan. Nah kira-kira contoh kasusnya seperti apa nih Kang kalau misalkan boleh tahu di waktu jadi manajer kandang ini nih. Aku boleh tahu nggak Kang di mana perusahaannya, boleh disebut apa nggak nih? Oh, lokasinya aja di Kuningan. Oh di Kuningan. Oke. Nah kira-kira contoh kasus seperti apa yang bikin aduh kayaknya malas banget nih ketemu sama permasalahan ini gitu Kang? Di pemberian pakan sebetulnya. Padahal itu kuncinya ya. Iya. Gitu. Karena kayak ternak tuh penting banget kalau misalkan pakan ini. Misalnya Akang udah nyusun nih racikan konsentrat. Udah bikin konsentrat segala macam. Udah siap gitu. Tapi
yang dilaksanakan sama staf-staf gitu ya, khususnya ABK gitu ya, anak buah kandang, itu nggak semuanya dilaksanakan gitu. Kadang dilaksanakan, kadang enggak, ya banyak lah alasan segala macam gitu. Ya sampai akhirnya kan harus ada teguran kan segala macam, karena kan ngaruh ke hewan ternak ini gitu. Mau gimana hewan ternaknya sehat gitu kan gitu, kalau ya diurusnya aja nggak baik gitu. Kita memperlakukan hewan nggak baik ya, animal welfare-nya itu perlu banget gitu ya diperhatikan kayak gitu. Misal untuk komposisi gitu, per ekor per harinya harus ngasih berapa kilo gitu ya. Nah tapi nggak semuanya diterapkan gitu, kayak gitu. Tapi sekiranya kalau misalkan kan agak agak sulit juga nih untuk menerapkan hal tersebut gitu kan. Apakah gimana sih reaksi Akang ke mereka ini untuk mengatasi hal tersebut gitu, biar kayak kedepannya tuh kalian nggak boleh kayak gini loh, kayak gitu. Ada nggak sih Kang kayak treatmentnya tersendiri nih untuk orang-orang seperti itu gitu? Oke. Kalau Akang ya tipikal orang kalau jadi leader itu tipikal yang tahu terima kasih lah. Jadi gini maksudnya. Jadi ada sistem reward and punishment. Oke. Jadi kalau mereka kinerjanya bagus gitu ya, melaksanakan aturan main yang Akang perintahkan gitu. Karena owner juga minta tolong buat memperbaiki evaluasi SOP di sana gitu. Karena waktu itu SOP-nya masih perlu dibenahi kayak gitu. Nah itu kalau Akang udah ngasih instruksi gitu, perlakuannya harus kayak gini kayak gitu. Nah kalaupun itu dilaksanakan gitu ya, terus kinerjanya di hari itu baik gitu, Akang apresiasi gitu staf-staf Akang, entah itu ya dibeliin apa gitu ya, semacam afeksi kayak gitulah, ya sebagai reward lah kayak gitu. Kayak gitu. Cuman kalau di sisi lain, kalaupun melanggar gitu ya, nggak taat aturan segala macam, ya itu ada punishment-nya lah gitu. Kalau boleh tahu punishment seperti apa tuh Bang? Punishment itu ya SP. Oh, wow, langsung di SP gitu. Ya awal-awal sih masih berupa attention lah ya gitu, masih attention kayak gitu. Kalau masih bisa Akang tangani sama Akang, tapi kalau udah fatal banget nggak bisa, itu langsung aja ke owner gitu. Kayak gitu. Berarti hukum teori cambuk dan wortel ya. Cambuk dan wortel. Oke. Itu berarti cukup berpengaruh apa gimana? Dampak yang diberikan ya Kang? Cukup gitu. Pengaruh. Oke. Jadi nanti kalau misalnya dibawa Kang nggak boleh ya. Harus rajin. Iya. Harus rajin. Nah kira-kira nih Kang, kalau misalkan di dunia pekerjaan tuh kan berat banget ya bawaannya, banyak banget nih masalahnya, dan ada aja selalu masalahnya. Kira-kira nih Kang, ada nggak sih saran buat kita mahasiswa yang masih menempuh pendidikan untuk di masa depan nih, kira-kira seperti apa untuk mempersiapkan apa aja nih ke depannya, dan kira-kira kita harus kayak gimana kalau misalkan kita terjun di dunia peternakan langsung kayak gitu? Oke. Ini mengenai masalah ya. Masalah itu pasti ada kan dalam hidup. Betul. Oke. Jadi masalah itu nggak perlu dicari, pasti datang sendirilah ke hidup. Kayak kamu butuh masalah nggak? Datang sendiri nanti. Datang sendiri. Nah, jadi saran Akang, yang namanya masalah itu kita jangan lari. Jangan lari dari masalah. Ketika masalah itu datang gitu, kita terima dulu gitu. Terima, kita hadapi. Kuncinya simple. Kita hadapi. Sabar. Itu juga terlewati. Oke. Coba pikirin bener gak? Gini nih Kang, berarti kalau ada masalah, ya udahlah ya gitu. Kita hadapi, sabar jalani progresnya. Nanti juga terlewati. Ya. Soalnya mungkin kalau misalkan dari masalah sendiri, mungkin nantinya juga bakal bisa jadi pembelajaran gak sih? Iya, kan kata betul. siapa ya gitu kan? Aku mengutip kata-kata katanya kita guru terbaik adalah pengalaman. Mungkin. Oke, kayak gitu. Mungkin salah satu bentuknya kalau ada masalah apapun, ya udah hadapin aja. Kayak gitu. Studi kasusnya gini deh, aku mau tanya pengalaman Najwa ya. Boleh. Ngalamin gak di perkuliahan ada matkul yang susah? Aduh, ngalamin banget, banyak banget. Banyak banget. Kamu hadapi gak? Dihadapin aja karena hadapi mau gak aja. mau. Mau gak mau kan? Iya. Kamu lewati. Lewati, alhamdulillah. Berhasil gak?
berhasil dengan nilai yang biasa-biasa aja. Biasa aja. Tapi seenggaknya kamu nggak lari dari masalah itu kan, dari suatu persoalan yang kamu hadapi. Gitu. Akhirnya kamu bisa goals gitu. Nah, sederhananya gitu. Di dunia kerja juga sebetulnya sama aja gitu. Aturan mainnya. Suatu persoalan pasti ada gitu. Pasti ada aja selalu. Walaupun pekerjaannya simpel misalnya. Misal admin lah gitu ya. Ngurusin rekapan data segala macam gitu. Ini bukan berarti ngegampangin ya, ngegampangin itu tuh mudah banget gitu pekerjaannya. Cuman itu kan ada resiko juga kalau salah input data gitu. Nah itu pasti ada aja gitu suatu problem, entah itu mengenai di administrasi atau di hal lain gitu yang sangkut paut sama pekerjaan di tempat kerja, entah itu kerja di suatu perusahaan ataupun buka usaha sendiri gitu ya selaku owner, itu pasti ngalamin gitu suatu persoalan, tinggal kita hadapi gitu ya, kita sabar gitu dalam prosesnya, nanti juga kita bisa gitu lewatin itu. Dan pesan Akang buat teman-teman semua, ketika ngadepin suatu persoalan itu, kita jangan lari dari suatu persoalan itu dan fokus ke solusi. Fokus ke solusi. Ya, kita jangan mumet sama solusi itu gitu ya. Ini susah lah, ini gitu segala macam gitu ya. Tapi kita tuh cari tahu gitu solusinya apa sih? Ini susah, oke. Nah, solusinya apa? Kadang orang overthinkingan juga gitu. tuh kan. Nah iya, apalagi orang-orang yang overthinking. Sebetulnya kan overthinking itu nggak baik juga ya. Sebetulnya semua orang termasuk Akang juga itu pasti ngalamin. Apalagi di fase quarter life crisis gitu ya. Itu semua orang pasti ngalamin gitu ya. Nah cuman kan yang perlu ditekankan setelah Akang renungkan gitu, ngobrol dari pengalaman orang-orang. Jadi fokusnya di situ. Oh ada suatu persoalan gitu, nggak usah dibikin mumet, aduh pusing gini. Emang sih pusing iya gitu, tapi di sisi lain kita tuh fokus solusinya apa sih? Penyelesaiannya gimana sih? Kita tuh fokus di solusinya. Jadi Akang tuh paling anti, kalau Akang pribadi ya, Akang pribadi paling anti yang namanya debat gitu, adu argumen. Kenapa tuh Kang? Kenapa? Karena nggak ada titik temu. Oke. Akang punya argumen ini, kamu punya argumen itu. Kita cuma adu argumen tanpa nyelesain suatu persoalan itu loh. Mana titik temunya gitu. Karena sudut pandang kita beda gitu. Kita punya versi masing-masing. Nah, itu nggak nanganin gitu. Tapi kalau kita fokus nih, argumen aku kayak gini, kamu kayak gitu. Kita fokusin solusinya apa sih? Kira-kira dari kedua argumen di dua sudut pandang yang berbeda itu apa sih titik temunya, solusinya gitu. Di kedua argumen itu pasti bisa dikolaborasiin gitu. Pendapat Akang gini, pendapat Najwa begitu. Itu bisa gitu. Nanti kita cari tahu solusi, yuk kita coba gitu. Treatment ini kayak gimana? Berhasil enggak? Gitu. Berarti mengutamakan solusi dibanding daripada kita memperbesar masalah. Terus kayak kita terus-terusan kayak mikir, overthinking dan berakhir depresi. Akhirnya kayak semua masalah tuh nggak diselesain karena kita depresi duluan gitu kan. Udah demot gitu menyelesaikannya. Gue udah nggak bisa deh ketemu mama gitu. Enggak gitu. Kita fokus solusi. Jangan fokus sama masalah. Oke. Nah, kira-kira nih Kang, selama Akang menjadi manajer kandang nih, ada gak sih, harus dong kayaknya biasa ada proyek-proyek besar nih selama di bidang peternakan. Kira-kira ada gak sih proyek yang benar-benar menurut Akang kayaknya gue bangga banget deh udah menyelesaikan proyek tersebut gitu. Ada gak sih? Kalau suatu pencapaian waktu itu yang ngerasa Akang bangga gitu ya, di tingkat kematian kambing perahnya itu menurun gitu. Gitu. Di situ menurun gitu karena di treatment sebelumnya gitu ya, misalnya bulan ke-1 itu matinya berapa, kedua berapa gitu. Nah kesininya itu ada penurunan kayak gitu karena ada beda perlakuan gitu dari segi pemberian pakan gitu ya gitu. Dan juga mengenai mengelola SDM gitu, kayak yang tadinya orang-orang yang etos kerjanya terbilang rendah gitu ya, perlu di treatment lebih keras lagi karena di lapangan itu beda gitu ya cara nge-treatmentnya gitu. Nggak semuanya bisa dengan penyampaian yang baik dengan diskusi gitu. Adalah treatment lain kayak gitu. Nah itu sih kurang lebihnya gitu. Jadi ada satu kebanggaan ketika misalnya bobot si kambingnya yang tadinya kurus-kurus gitu ada peningkatan gitu. Susu yang tadinya rendah gitu, produksi rata-rata hariannya ada peningkatan gitu. Yang tadinya sakit jadi sehat gitu. Nah di situ ada kepuasan tersendiri. Terus ya sebagai bekal pengalaman juga gitu, pembelajaran, oh jadi kayak gini gitu.
kalau boleh tahu seperti apa nih Kang treatmentnya, kenapa bisa kayak matinya berkurang, angka kematiannya berkurang, dan bagaimana sih pengelolaan kandangnya kayak gitu? Mungkin boleh dong kalau sharing-sharing, mungkin siapa tahu di sini UKM ada yang nonton terus kayak diterapkan gitu kan. Oke. Jadi contohnya gini, ketika di kuliah itu secara teori pemberian pakan ke hewan ternak tuh 10% dari bobot badan, bener gak sih? Ya kan, rata-rata gitu ya per harinya gitu. Nah kalau yang diterapkan di kala itu lebih gitu, dilebihkan. Lebih dari Iya, karena itu pasti ada sisa-sisa pakan yang gak dimakan gitu, entah itu yang udah nggak segar gitu segala macam gitu. Karena kan hewan ternak juga kadang pemilih juga gitu. Iya, picky. Iya gitu ya, Picky gitu. makannya gitu ya, yang dia pengen apa yang enggak gitu kan, itu kadang pemilih gitu. Atau mungkin potongan pakannya gitu, si hijauannya itu kurang kecil gitu misalnya ukurannya gitu, itu sehingga kesulitan dimakan itu sama si hewan ternaknya. Nah itu kan salah satu penyebab gak dimakan gitu sama si hewan ternak itu. Nah jadi itu suka dilebihkan gitu. Nah terus selain kambing perah juga sebetulnya di sana ada beberapa ekor domba gitu. Jadi itu buat penggembukan jangka pendek aja gitu, buat trading gitu ya selebihnya. Nah di situ juga sih yang tadinya sebelumnya nggak diberi vitamin gitu ya, nah akan koordinasi sama bagian keswan gitu, coba treatmentnya gitu, bantu untuk beri vitamin gitu supaya nafsu makannya meningkat, terus untuk pemberian pakannya juga dilebihkan gitu, sehingga ya adalah peningkatan yang signifikan kayak gitu. Oke. Berarti mungkin dari treatmentnya sendiri gitu kan yang kemarin tuh tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar mungkin. Betul. Ya kayak gitu. Nah kira-kira nih Kang, waktu di treatment tersebut kira-kira ada nggak sih permasalahan seperti kayak ada yang menolak gitu kalau misalkan itu tuh nggak gitu kok di treatment kan kemarin kayak gini, tapi kambingnya bagus kok gitu kan, susunya bagus kok, hasil produksinya bagus, ada nggak sih yang protes kayak gitu? Oh tentu ada. Oh gitu. iya? Ada. Gimana tuh Kang? Ya jadi kan waktu itu pas Akang baru tuh jadi manajer kandang di sana, ada ya anak buah kandang di sana yang menyanggah gitu. Menyanggah dulu gitu, karena kan dia biasanya ngelakuinnya treatmentnya gini gitu, bikin konsentrat racikannya takarannya gini gitu, bikinnya di jam sekian segala macam gitu. Nah ada manajemen waktu yang akan rubah gitu, terus ada racikan yang dimodifikasi segala macam. Ya di situ sempat beradu argumen gitu ya, tapi tetap fokus ke solusi gitu. Akan juga ngasih tahu gitu solusinya, kenapa aku nge-treatment kayak gini, karena ini baiknya gini loh, gini. Nah akhirnya dia mau lapang dada lah gitu ya, ya mangga gitu, silakan gitu, gimana aja gitu. Ya, akhirnya dicobalah treatment yang aku terapkan gitu. Dan alhamdulillah ya berdampak besar juga ya untuk keuntungan semuanya. Yang punyanya untung, akangnya juga untung, bapaknya juga untung gitu. Saya untung. Nah kira-kira nih Kang, waktu kan kayak gitu tuh udah dapet nih penyelesaiannya, terus untuk hal yang sangat membanggakan dimana kayak angka kematian menurun gitu kan, ada nggak sih kayak reward tersendiri dari akangnya sendiri untuk yang lainnya, atau mungkin dari ownernya? Gitu. Ada sih kalau reward ya biasalah traktiran makan-makan gitu sederhananya gitu. Nah, berarti kondisinya di lingkungan kerja Kang berarti yang cukup positif gitu kan ya dibanding sama yang lain. Nah sedangkan kalau misalkan dari jam kerja sendiri di lingkungan kerja tersebut menurut Akang kayak gimana? Aman nggak Kang gitu? Oke ya, di sini Akang nggak akan ngebagusin atau berbicara jelek terus gitu ya. Di sini Akang mau sharing itu apa adanya gitu yang terjadi di lapangan gitu. Kalau bekerja di industri peternakan khususnya di farm gitu ya, di farm itu kita nggak ada aturan kerja 8 jam kerja. Oke. Ya buat teman-teman ya tekankan baik-baik, itu nggak ada aturan 8 jam kerja terus beres saja. Kenapa? Karena gini, misal kita mulai kerja, karena ternak perah ya, misal mulai jam 5 atau setengah 6 lah gitu, setengah 6, kira-kira 8 jam kerja paling nyampe sore lah ya gitu, nyampe sore. Nah cuman kan
kalau nerapin itu kita nggak bisa. Gimana kalau semisalnya nanti malam tiba-tiba ada kambing yang lahiran, ya kan? Iya benar banget. Atau tiba-tiba kambing ada yang keluar gitu, lepas gitu, kandang ada yang jebol, atau tiba-tiba kambing ada yang mati. Gitu. Sering banget gitu kan terjadi gitu kan. Ya suka ada hal-hal tak terduga gitu yang harusnya istirahat gitu ya. Kayak gitu. Jadi enggak 8 jam kerja ibaratnya kantoran gitu. Rumus 9-5 gitu ya, masuk jam 9, jam 5 sore balik gitu, udah aja ya, pulang ke rumah. Nah, enggak kayak gitu. Nah, tapi kalau urusan 8 jam kerja di industri peternakan itu ada juga gitu. Itu misalnya di bagian factory gitu ya. Bagian factory itu seperti apa nih, Kak? Kayak misalnya di bagian processing tuh. Jadi misalnya kita ambil contoh di industri unggas. Itu dari farm kan unggas di bawah tuh. Factory gitu ya. Nah, di sana dipotong segala macam gitu ya. Ya berawalnya itu bisa saja di RPA dulu ya, rumah potong ayam, terus nanti ke factory gitu. Nanti di situ tinggal dibagi-bagi gitu bagiannya, terus segala macam. Nanti itu didistribusikan, barulah masuk gitu, entah itu ke resto atau ke apapun itu ya. Pokoknya alur distribusi pemasaran. Nah, kalau yang kayak gitu oke lah, bisa di factory itu 8 jam kerja, cuman dibagi shift gitu. Atau misalnya di industri persusuan, misal kayak di Ultra Jaya gitu ya, di susu. Itu kan di factory-nya gitu ya. Itu 8 jam kerja juga kayak gitu. Dari Akang sendiri, Akang biasanya istirahat dari jam berapa sampai jam berapa nih kira-kira? Kalau pengalaman di farm gitu ya, itu istirahat itu di jam 12 sampai jam 1 gitu. Tapi di sela-sela pekerjaan gitu, misalnya gini loh, pagi mulai pemarahan 5:30. Oke, kerja itu udah pemarahan, terus ngasih pakan segala macam ya, ngontrol segala macam. Itu biasanya di jam 8 kurang juga udah selesai. Nah itu kita boleh kok sarapan gitu. Sarapan, entah itu makan nasi, coffee break, atau ya kalau anak-anak kandang lah ya pengen nyantai ngerokok, ngopi dulu ya silakan gitu. Nah udah rehat sejenak itu ya lanjut lagi aktivitas sampai jam 12. Nah barulah itu istirahat. Udah istirahat nanti masuk jam kerja, persiapan buat makan sore kayak gitu. Nah kalau misalnya dari jam kerja tersebut menurut Akang apakah itu efektif untuk diterapkan, atau sebenarnya karena mau gimana pun kita nggak bisa menebak jam kerja di peternakan kan, karena emang ada situasi yang kayak gitu. Tapi apa menurut Akang udah efektif apa belum ya kayak gitu? Ya kalau di peternakan emang ruang lingkupnya seperti itu, ya mau nggak mau ya efektifnya seperti itu gitu. Beda sama di factory gitu ya, di bagian pabrik di olahan hasil ternak. Misal katakan tadi dibagi shift gitu, itu betul 8 jam kerja. Ini pengalaman Kang cerita pengalaman teman Akang nih, yang di factory yang di perunggasan gitu. Dia dibagi waktunya di 3 shift. Jadi misalnya minggu ini dia masuk jam 7 pagi. Berarti 8 jam kerja, nyampe jam berapa tuh? Berapa ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai jam 3 sore. Nah jadi selama 1 minggu ini dia gitu, jam 7 sampai jam 3 sore. Liburnya hari Minggu aja. Nah minggu depan dia shiftnya ganti, masuk jam 11 siang, nyampe jam 7 malam gitu. Itu yang di factory gitu ya? Ya, nah nanti libur lagi kan hari Minggu. Nah minggu depannya dia masuk jam 11 malam. 11 malam, wah. Iya, baru masuk kantor ibaratnya ya, baru masuk kerja gitu. Orang tidur udah kerja gitu. Iya, orang lain tidur kan, ini masuk kerja gitu jam 11. Jadi tiap minggu itu siklus tidurnya berubah kayak gitu. Bisa aja orang gitu. Jam 11 malam tuh baru masuk kerja, pulang jam 7 pagi, istirahat aja. Jadi istirahatnya dari pagi nyampe sore gitu. Nanti gitu. malam berangkat lagi gitu kan ya. Jadi nokturnal dilihat-lihat dan berganti jadwalnya. Betul. Nah, tapi menurut Akang kalau misalnya dari faktor sendiri itu, dari pendapat pribadi aja, apakah itu udah mencukupi untuk kinerjanya maksimal gitu? Ya itu cukup gitu. Tapi kalaupun ada pencapaian target nih, misalnya produksinya tinggi gitu, bagus gitu, yang memungkinkan karyawan harus ngelembur gitu, itu biasanya ya suka ada uang bonus gitu. Gitu. Jadi ya kalau masih masuk akal gitu ya, kalau bayaran ya salary-nya masih masuk akal, terus masih diperhatikan bonus gitu, ya kalau oke ya oke aja gitu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan ya kita udah kerja ekstra gitu ya, tapi ya bayarannya ya nggak mengapresiasi gitu.
Nah itu dia yang kurang baik gitu lingkungan kayak gitu. Nah Kang, dari nih kayaknya aku agak cukup tertarik dengan factory. Akang sendiri kira-kira ada nggak minat buat pindah? Kalau ke factory sejauh ini enggak sih gitu. Oh enggak Ya, gitu. karena fokus di kerjaan yang sekarang sama di bisnis pribadi gitu. Bisnis pribadi, oke deh. Nah, tapi sebelumnya Akang pernah pindah kerja atau kayak dari awal pernah udah jadi manajer kandang dari setelah lulus itu? Oke, kita throwback lagi ya. Dari mahasiswa akhir nih, Boleh nih. itu lagi nyusun skripsi. Itu udah inilah nyari relasi segala macam, akhirnya kenal sama kakak tingkat gitu yang udah berkecimpung di dunia ternak gitu. Waktu itu di industri perunggasan di petelur. Jadi pengalaman Akang itu ya di industri telur awal mulanya gitu. Oh, di awal mulanya di industri telur Industri sebelum telur, sebelum ke yang manajer kandang Ya, ini. gitu. Oke. Nah, industri telur gitu. Jadi kita melayani orderan tonase gitu. Tonase itu apa? Jadi orderan telur partai besar, misal pesannya 1 ton, 2 ton kayak gitu. Jadi sebagai penyuplai gitu. Waktu itu udah ada timnya gitu kita tuh. Udah dimentorin ya sama alumni yang emang udah kerja di industri unggas gitu. Kayak gitu. Nah, disitulah awal mulanya gitu. Nah, setelah itu ya udahlah, ada satu dan lain hal. Akhirnya menyelesaikan studi. Nah, nggak lama dari setelah dinyatakan lulus gitu ya dapatlah gitu di Yang tawaran ini. ya tawaran itu ya manajer kandang. Kalau boleh dibandingin kira-kira mending yang mana nih Kang? Kalau boleh gitu. Karena ini berseberangan, karena kalau waktu berseberangannya itu gini, waktu di industri petelur itu kita jatuhnya bisnis kan. Tapi kalau yang manajer kandang itu jatuhnya karyawan kan, statusnya gitu ya. Jadi semuanya ada plus minus gitu. Nah kalau di kambing perah, oke, plusnya kita udah aman lah, dapat salary per bulan gitu kan, itu udah aman gitu segala macam. Tugas kita ya udah memanajemen yang di peternakan itu kayak gimana kayak gitu. Kalau urusan target ya mau itu kerja ke orang ataupun kita usaha sendiri, yang namanya target itu pasti ada. Cuman targetnya aja beda-beda gitu. Nah kalau di industri yang petelur, plusnya itu kalau kita udah ada konsumen. Jadi udah ada langganan tetap yang biasa ngambil ke kita gitu. Jadi nggak perlu cari lagi Iya, ya gitu. mungkin ya. Tapi kalau yang di manajer kandang ini, sebagai manajer kandang harus nyari dulu atau gimana? Nyari dulu apanya? Buat nyari kita mau kemana, supply apa, dari situ udah ada juga yang bekerja sama bareng sama perusahaan tersebut atau kayak gimana? Oke, jadi kalau manajer kandang waktu itu emang fokus buat memanage di kandangnya aja gitu. Manajer kandang. Iya. Jadi nggak fokus ke penjualannya kayak gimana Iya, gitu kan. gitu. Nah, kalau misalkan boleh juga nih dibandingin Kang, apa kelebihan dari sebagai di kandang telur ini dengan sama yang sekarang kita sebagai manajer kandang di kambing perah kayak gitu. Aku pengen tahu dong lebih baik mana. Sebenarnya nggak ada yang lebih baik, tapi lebih kayak dari passionnya Akang sendiri kira-kira yang paling sesuai seperti apa, dan untuk teman-teman mungkin yang milih bisa lebih gampang kelebihannya. Kalau di telur tuh kayak gini loh enaknya, kalau misalkan di perah kayak gini loh enaknya. Boleh dong. Oke. Kalau di industri petelur itu plusnya ya perputaran uangnya cepat. Ya. Siapa sih yang nggak butuh telur gitu ya? Iya benar Iya kan? sih. Karena telur tuh udah kayak jadi kebutuhan Iya, khusus kebutuhan juga kan, khusus udah gitu ya. kebutuhan penting banget nih. Iya, Kayaknya aku penting gitu. tiap hari harus makan telur. Beda misalnya sama susu. Susu. Susu kan gak semua orang bisa gitu kan buat Benar. konsumsi gitu. Bahkan ada yang laktos intoleran gitu kan kayak gitu. Nah, kalau di susu kambing itu alur pemasarannya itu biasanya lemparnya ke pabrik gitu buat dijadikan susu bubuk gitu. Jadi bisa juga sih jual itu ke tengkulak gitu ya, ke bandar, terus kayak ke reseller gitu, agen segala macam. Ada juga yang ke langsung industri pengolahan susu, alurnya kayak gitu. Nah tapi kan kalau di petelur itu kita sebagai penyuplai waktu itu nyuplai misalnya ke grosir
kayak gitu, grosir ataupun langsung ke resto-resto kayak gitu. Nah, kenapa tadi Akang ini berseberangan nih, ini karena ini statusnya karyawan, ini bisnis. Karena kalau bisnis itu kalau hilirnya udah kita kunci, itu enak gitu. Misalnya hilirnya kamu punya resto gitu, kamu butuh telur gitu. Nah, bisa hubungi Akang yang telurnya itu langsung dari kandang gitu, kayak gitu. Jadi ya fresh gitu kan, harga udah lebih murah gitu. Karena kan HPP buat di resto kamu juga kayak gitu. Nah itu kan plusnya gitu, kalau hilirnya udah dapet, ya udah jadi rutin aja order pasti ke Akang lagi gitu. Nah, cuman minusnya kan yang namanya bisnis ya, karena harus mencari konsumen gitu. Nah ketika konsumen tidak tetap kayak gitu ya, nah ataupun belum nemu konsumen, jadi kan uangnya kan dari situ. Nah kayak gitu, yang namanya bisnis kan emang ya marketingnya emang harus di jor-joran lah kayak gitulah. Di jor-joran tuh kayak aduh lebih kenceng gitu kan. Ya lebih kenceng lagi gitu, karena kan ya duit kita emang dari situ gitu. Tapi aku penasaran itu yang 1 ton sebanyak apa Kang telurnya? Sebanyak apa? Kalau telur kan itu 1 tingkat tuh, pernah lihat mungkin kalau orang bawa telur yang 1 tingkat itu kan itu paling ada 9 tingkat lah gitu. Itu tuh 15 kilo. 15 kilo. Nah, 1 ton ya kalian aja. Ada nggak Kang seruangan ini gitu sebenarnya? Bisa lebih oh, sih. Wow. Tapi ini Kang, dari kalau misalkan ngomongin untung, lebih untung waktu bisnis itu yang bisnis telur atau waktu jadi sebagai karyawan di jadi manajer kandang ini? Kalau ngomongin untung gitu ya. Untung nih. Ya tentu bisnis. Tentu bisnis. Kenapa bisnis? Karena bisnis itu kan kita bisa punya target sendiri. Pengen omset berapa sih gitu. Oh wow. Gitu kan? Misalnya omsetnya, biasanya kita ngejar 1 ton per hari gitu. Omsetnya misalnya 1 hari itu bersihnya ratusan ribu atau udah tembus jutaan gitu kan. Kali aja sebulan tuh dapatnya berapa. Nah, itu kan menarik gitu, jadi kita bisa mengatur sendiri gitu, karena targetnya juga kita yang nyari gitu kan, pengen besar apa kecil gimana kita. Tapi kalau kita statusnya jadi karyawan, mau kamu rajin bagaimanapun gitu ya, atau kerja biasa-biasa aja, karena gaji itu udah dipatok. Ya realitanya gitu aja gitu. Kalaupun ada uang intensif ya bonus segala macem lah kayak gitu, itu nggak signifikan banget lah gitu. Emang sih ada yang bonus intensifnya, ada juga gitu perusahaan yang ngasih besar, itu ada aja gitu. Cuman kalau dibandingkan bisnis, kalau bisnis kan itu bisa kita atur gitu untuk omset yang mau kita capai. Aku mungkin sedikit penasaran ya Kang, kalau misalkan yang ngomongin bisnis gitu. Nah dari Akang sendiri nih, kan Akang juga berbisnis nih kan sebagai sampingannya. Itu tuh kira-kira Akang merasa Akang keteteran gak dengan Akang sambil jadi manajer, sambil bisnis, dan menurut Akang gimana sih untuk perputarannya dan gimana pendapatannya dan pengelolaan untuk waktu Akang atau pikiran Akang tuh kayak gimana? Oke, jadi semasa jadi manajer kandang itu kalau di petelur sempat vakum, jujur aja vakum. Karena waktu itu harga pakan lagi naik lah, jadi ada harga yang nggak masuk gitu ya. Jadi ya udahlah, karena biar fokus yang nggak kebagi gitu ya udah, jadi fokus di sini dulu gitu. Kalau pengalaman di sini cukup, semisalnya katakan cukup ya udah gitu. Misalnya mau beralih ke profesi lain gitu ya, jadi fokuskan dulu di yang sekarang gitu. Apa ya di kala itu ya, maksudnya waktu manajer kandang itu ya udah di situ. Nah termasuk waktu itu berkecimpung juga di olahan susu gitu. Olahan susu. Nah kalau olahan susu itu sempat vakumnya ketika COVID kayak gitu. Oh berarti udah cukup lama juga ya Kang? Iya. COVID kan udah lama gitu. Iya. Baru nggak COVID udah hampir 2 tahun 3 tahun. Iya. Oh udah tua gitu. Alumni COVID sarjana. Iya. Kayak gitu. Boleh nggak gimana tuh? Ini tanggapan. Cara ngebaginya, apalagi kayak kan ngomongin bisnis Kang, kan bisnis tuh pasti ada aja nih ruginya kayak gitu. Nah terus Akang stres gak sih kalau misalnya rugi gitu? Kayak aku tipikal kayak aduh ini gimana mikirinnya gitu kan, pusing deh kayaknya aku. Iya, kalau stres itu pasti ada. Tinggal balik lagi ke kita, itu bagian dari soft skill yang harus semuanya pelajari.
ya bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang udah bekerja itu fokus banget yang namanya skill manajemen stres gitu ya. Manajemen emosional itu perlu banget gitu, perlu diasah. Emang di kuliah nggak dipelajari gitu kan, itu emang kita harus yang nyari gitu, entah itu belajar dari konten gitu, nonton video, baca dari buku atau dari pengalaman pribadi orang lain, itu perlu kita asah terus, termasuk Akang pribadi juga terus ngasah gitu. Karena itu penting banget, karena ketika menghadapi suatu persoalan ya jangan sampai kita stres berkepanjangan, apalagi imbasnya nanti orang lain yang kena gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu. Berarti kalau semasa Akang berbisnis gitu kan, ada nggak sih rugi-ruginya gitu? Dan kayak waktu rugi tersebut berarti Akang yang tipikal, yaudahlah mau gimana pun kita fokus sama solusinya aja kayak gitu. Betul gitu. Ya namanya bisnis udah makanan sehari-hari. Untung rugi itu udah makanan sehari-hari, itu pasti ada gitu. Pasti ada. Bahkan kalaupun plus balik modal aja itu udah syukur lah. Kalau misal itu daya beli lagi kurang kayak gitu. Itu pasti kita hadapi gitu. Cuman karena udah paham gitu yang namanya bisnis kayak gini, beda sama orang yang mindsetnya pengen bisnis karena bisnis tuh gede. Misalnya lihat dari motivator tuh. Nah, karena gede gini. Gitu Iya. Nah, kita realistis aja gitu. Fakta lapangannya nggak gitu kok. Pasti ada untung, ada rugi atau stagnan gitu. Itu semuanya pasti dihadapi. Daya beli lagi tinggi, lagi rendah, lagi sedang-sedang aja. Itu ada aja gitu. Jadi semuanya tuh ada momennya gitu. Momen lagi rame, lagi rendah, stagnan, itu semuanya ada. Jadi ya udah kalau ketika rugi, oh ya udah ini yang perlu diperbaiki apa gitu. Evaluasi gitu, kurangnya kemarin di mana, entah itu di kualitas produknya kah ataukah emang daya belinya lagi turun gitu. Karena target pasar Akang kalau khususnya di olahan susu itu target pasarnya anak-anak SMA, kuliah sampai ya dewasa lah pokoknya gitu. Karena ya harga jualnya juga biar masuk gitu ke seusia mereka. Susunya gitu. Berarti susu perasapi atau kambing, Kang? Dua-duanya jual. Dua-duanya jualan. Gitu. Lebih untung yang mana tuh, Kang, yang biasa terjual habis? Oke. Karena di industri kambing kurang baik-baik saja sekarang. Iya. Kenapa nih? Betul. Jadi permintaan IPS, industri pengolahan susu, itu kan biasanya susu kambing itu disuplai ke IPS buat dibikin susu bubuk. Nah, IPS itu lagi ngurangin gitu. Ngurangin kuantitinya gitu. Makanya kalau di kambing itu ya pasarnya mau kemana gitu. Nah, sempat ada juga momen yang kayak gitu. Nah, tapi kalau di industri susu sapi gitu kan, itu nggak sehektik kayak gitulah, nggak sehektik kayak yang di kambing perah gitu. Karena kan umumnya masyarakat yang minum susu sapi gitu kan. Iya. Karena mindsetnya juga masih beda gitu. Kalau susu kambing itu masih mungkin buat obat gitu kan ya. Karena biasanya nggak umum gitu. Iya gitu kan. Karena kan yang sering digembor-gemborkan susu kambing manfaatnya untuk nyembuhin penyakit bla 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 segala macem. Nah itu kan mindsetnya berarti mungkin ini cuma obat doang ya. Makanya kan mindsetnya masih beda, masih fokus di susu sapi kayak gitu. Beda sama di negara-negara tetangga gitu yang udah ibaratnya menormalisasikan kayak susu sapi kayak gitu, kambing itu. Tapi kalau berbicara keuntungan sekarang ya kalau cuannya sih gedenya di susu sapi gitu, khususnya ya di olahan gitu. Oke. Berarti Kang, cara Akang mengimbangi dengan berbisnis, dengan kegiatan Akang ini biasanya dengan cara apa nih, Kang? Kalau misalkan mungkin kalau bisnis itu jatuhnya langsung dipegang sama Akang atau Akang punya teman-teman yang lain buat berbisnis? Oke, kalau awal mulanya pasti kita yang pegang dulu gitu sendiri gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu bisa partneran gitu. Partneran jadi kolaborasi gitu. Misalnya partneran kayak gini, di sini ada event apa gitu, event besar gitu. Nah, kita kolaborasi gitu. Profit selling kayak gitu. Itu bisa gitu. Nah, selebihnya kalau orderan makin banyak segala macam, baru Akang bisa nge-hire orang kayak gitu buat di bagian produksi kayak gitu. Oke, nah Kang,
Ngomong-ngomongin kayaknya wah banyak banget nih yang Akang pegang. Terus dari tadi yang bisnis telur, terus jadi manajer kandang, tuh sambil juga nih bisnis jadi susu perah ya berarti ya? Berarti perah? Iya. Oh jadi mikir kata-katanya. Nah kira-kira nih Kang, hal apa yang menunjang dan itu tuh bener-bener penting banget buat mahasiswa di Fakultas Peternakan Unpad nih terutama, kayak seperti apa sih yang perlu disiapkan untuk siap nih, saya siap untuk menerjang seluruh apapun setelah lulus gitu untuk persiapan karir gitu. Oke, singkatnya jangan jadi kupu-kupu. Oh ya, kupu-kupu kuliah pulang. Kuliah pulang. Oke. Jadi cuman fokus akademik pulang kayak gitu. Kita nggak cukup sampai situ karena fakta lapangannya banyak yang nggak sesuai sama teori di perkuliahan kayak gitu. Ada yang sejalan, ada yang enggak, dan banyak juga hal tak terduga lah gitu yang kita hadapi gitu di realita. Nah, selain itu juga ya perbanyaklah soft skill. Soft skill mental itu perlu banget gitu. Akan ngobrol sama senior yang udah berkecimpung lebih dulu gitu. Apa sih yang penting gitu? Yang penting itu sederhana. Gini Mas, yang sederhana itu apa? Cuma 2. Itu semasa kuliah pengalaman di organisasi sama di mental kayak gitu. Karena ada istilahnya gini, Akang dapat kata-kata dari senior, kalau kerja itu kita tuh ibaratnya 0 lagi. Dalam artian kita tuh belajar lagi. Ya betul aja gitu. Ketika pengalaman jadi manajer kandang di kambing perah, wah perlu SOP yang dibenahi gitu kan. Kita ngadepin fakta lapangannya kayak gini kasusnya gitu kan. Gak semuanya yang di perkuliahan yang akan pelajari itu kejadian gitu. Ada hal-hal tak terduga. Ataukah di bisnis gitu kan, itu macam-macam lah hal-hal yang dihadapi gitu, hal baru gitu, hal-hal tak terduga kayak gitu. Itu kayak mental segala macam itu semasa kuliah perlu banget gitu buat diasah gitu. Dengan cara apa ya? Ikuti banyak kegiatan gitu. Karena ketika kita ngikuti banyak kegiatan, tapi ini dalam tanda kutip ngukur kapasitas diri ya. Jangan sampai ikut banyak kegiatan sampai akhirnya kuliah yang utama terbengkalai gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Kita ukur juga kapasitas diri kita. Oh, aku ikut misalnya 4 kegiatan, ada organisasi, paguyuban misalnya, atau UKM atau apapun gitu ya. Kayak gitu, itu macam-macam. Nah, tapi kita balik lagi, kita bisa nggak sih ngehandle semuanya? Dan yang utamanya itu kuliah gitu. Kewajiban sebagai mahasiswa terhadap itu, orang tua mungkin. Betul, kewajiban kita itu bakal terprioritaskan atau enggak kayak gitu. Itu perlu banget kayak gitu. Jadi mau ikut BEM kah, UKM ataupun kegiatan kepanitiaan yang lain gitu. Kalau boleh jujur ya, throwback lagi, kalau Akang dulu yang enggak Akang ikuti cuma Prabu, paguyuban, udah itu aja. Sisanya diikutin. Wow. BEM gitu ya, BEM ikut, kepanitiaan ikut, UKM ikut, jadi asisten lab ngalamin juga. Jadi capek juga tuh ya kayaknya. Ya itulah proses belajar gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, kita ya nggak berkembang gitu. Iya benar. Gitu. Karena kan kita selaku manusia kalau ada punishment gitu ya, ada tuntutan segala macam gitu, yang membuat kita harus gerak gitu. Itu pasti ya otak tuh jalan gitu. Gimana nih harus gini. Tapi beda lagi kalau kita nggak punya kegiatan, soft skill kita nggak diasah, pola pikir, mindset kita nggak diasah, itu mau gimana berkembang gitu kan. Jadi kalau capek ya nikmati gitu. Sebetulnya mungkin nggak terpikir gitu ya ketika menjalani gitu. Aduh ngapain sih ikutan gini gitu ya segala macam gitu. Tapi nanti ketika sudah dilewati, ketika direnungkan, oh ternyata manfaatnya gini loh, gini. Pasti dapat gitu. Pasti ya ada pembelajaran yang kita peroleh gitu dari kegiatan yang kita ikuti. Selagi kita ikut kegiatan itu jelas gitu, kita punya goals, kita punya tujuan gitu. Misalnya kamu ikutan BEM, nah kamu tujuannya apa sih? Nyari apa di BEM gitu. Goals kamu itu apa? Jadi jangan, bahasa anak sekarang apa ya? FOMO ya. Jangan FOMO gitu, ikut-ikutan atau ikut teman dekat gitu, karena aku ikut, jangan gitu. Jadi harus ada goalsnya gitu. Berarti menentukan goals nih. Betul. Sebenarnya ini lumayan
udah out of topic banget, tapi ini pertanyaan benar-benar pribadi. Menurut Akang pribadi kan sekarang tuh Nadiem Makarim tuh menetapkan banyak pendidikan dengan banyak standarnya tersebut gitu kan. Apalagi sekarang lagi rame-rame banget gitu kan tentang relevansi Ormawa. Kan sebenarnya Ormawa tuh apakah penting, dan sekarang tuh banyak juga program-program magang yang nantinya menunjang nanti setelah lulus sebagai sarjana, yang nantinya bahkan kayak ada dimana kita tuh nggak selalu relevan gitu magangnya tuh. Menurut Akang kira-kira apakah program tersebut benar-benar menunjang di dunia peternakan, atau sebenarnya ya itu untuk menambah pengalaman aja kayak gitu? Oke, yang namanya program itu pasti ada tujuan baik ya. Cuman balik lagi, plus minusnya itu balik lagi ke diri kita. Misal tadi kegiatan Ormawa gitu. Kalau Ormawa hanya ikut-ikutan, balik lagi ya ke goals gitu, ke tujuan, nggak ada yang mau dicapai, ya ujung-ujungnya nggak bermanfaat juga kan, buang-buang energi gitu, buang-buang waktu. Nah makanya perlu ditekankan di pribadi teman-teman itu jelas dulu gitu, aku ikut Ormawa ini tujuannya apa sih, apa yang mau aku capai, apa yang mau aku cari gitu, targetnya apa. Misal di semester bawah aktif di Ormawa gitu ya, nah semester atasnya itu nanti aktif apa, MPKM ya? MPKM, iya, gitu. MSIB yang sekarang tuh nggak relevan dengan jurusannya, bisa kayak ngambil data analis kayak gitu. Iya. Nah karena itu ada poin plusnya sebetulnya, enaknya sistem sekarang gitu ya. Beda sama dulu sistem itu belum ada gitu ya, belum terrealisasikan. Misal tadi contoh data analis gitu, itu penting banget karena data analis itu nggak melihat pekerjaan ya dari jurusan A doang gitu misalnya. Itu bisa mencakup semua gitu, karena main data kan sekarang kan udah main data gitu, termasuk di peternakan juga. Semisalnya ada lulusan sarjana peternakan nggak kerja di peternakan, tapi kan dia ada bekal misalnya selain MPKM tadi apa? Ada MSIB gitu kan, intinya apa, magang di luar peternakan gitu ya. Nah itu penting banget gitu buat pengalaman, soft skill segala macam. Jadi mempelajari hal-hal baru. Kan barangkali rezekinya bukan bekerja di industri peternakan, jadi bekerja di ranah yang lain gitu. Nah karena udah berbekal dari pengalaman itu, nah jadi kan seenggaknya adalah basicnya gitu. Jadi nggak terlalu kosong kayak gitu. Jadi ada hal-hal baru yang dipelajari di luar jurusan yang sekarang lagi ditempuh. Kan tadi tuh sebenarnya pertanyaan udah terakhir nih, karena itu pertanyaan terakhir banget dari aku. Mungkin gak kerasa ya udah jam segini, ternyata udah hampir jam 3, 5 menit lagi. Nah aku mau tanya juga nih Kang, menurut Akang pribadi ini benar-benar terakhir banget kesan pesan untuk mahasiswa di Fakultas Peternakan, terutama di Universitas Padjadjaran ini seperti apa, dan kira-kira yang sekarang lagi depresi mikirin masalahnya, yang lagi magang, yang lagi nonton hari ini gitu kan ya di programnya Hubex tentang sharing with alumni ini, apa nih Kang? Boleh dong disampaikan. Kalau pesan kesan ya, jadi suatu persoalan, masalah itu pasti ada, karena Akang yakin teman-teman mahasiswa-mahasiswi peternakan gak semuanya pilihan satunya peternakan. Akang yakin tiap angkatan itu pasti ada. Mungkin yang keluh kesah, overthinking segala macam, atau mungkin ada yang berkata salah jurusan segala macam gitu ya. Nah itu sebetulnya kita kesampingkan dulu hal itu kayak gitu ya. Kita fokus gitu sama apa yang udah kita ambil, kita tanggung jawab sama apa yang udah kita mulai. Jadi selesaikan apa yang udah kita mulai. Nah balik lagi gitu, ngadepin suatu persoalan, kita fokus cari solusi dari persoalan itu, kita hadapi, jangan lari, jangan sampai jadi udahlah kuliahnya jadi males, nggak masuk gitu. Ya impactnya apa? Ya ujung-ujungnya kan kalau masih lanjut kuliah juga amit-amitnya kan pulang gitu kan. Daripada gitu kan sayang banget kan waktu gitu. Lebih baik kita hadapi gitu, mau sesulit apapun kita hadapi, karena Akang juga ngalamin kok semasa kuliah dulu, matkul yang susah juga banyak lah gitu, yang disenangi banyak, yang susah banyak. Ketika ngadepin yang susah, entah itu matkulnya ataukah pengajar ataupun asistensinya, pemaparannya seperti apa segala macam gitu ya, banyak faktor. Nah itulah banyaklah persoalan dari sana sini, tapi berhubung gak lari dari suatu persoalan, ya udah hadapi gitu. Apapun yang terjadi hadapi,
gitu ya. Ya kerjakan gitu yang sedang dihadapi, tanggung jawab, ingat tugas kita ya selesaikan gitu ya, akademik gitu ya, kita selesaikan gitu. Karena mau gimana pun juga kita sudah sudah mulai ngambil apa yang kita pilih gitu ya, kita selesaikan gitu ya. Jadi fokuslah sama solusinya kayak gitu, nanti juga terlewati gitu. Nanti juga ketika sudah terlewati, kalau merenung gitu pasti ada kebanggaan sama diri pribadi gitu khususnya gitu. Oh ternyata aku bisa gitu ngelewatin ini semua. Kasarnya ya, orang yang lebih pintar misalnya ada yang lebih banyak gitu dibanding aku misalnya, tapi aku bisa kok menghadapi itu semua. Aku lolos juga gitu, aku berhasil juga sampai ke Granus kayak gitu. Mungkin semua orang punya rezekinya masing-masing gitu kan ya. Nah, berhubung itu adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan, kira-kira ada nggak nih Kang closing statement untuk hari ini? Boleh dong sih. Oke. Kalau closing statement gitu ya, tetap gitu ya, berpikir positif atas apapun yang dihadapi gitu ya. Teman-teman lagi menghadapi suatu persoalan apapun gitu ya, tetap positive thinking. Ya overthinking itu pasti semua orang ngalamin, cuman itu kita minimalisir untuk kesampingkan lah. Kita terus minimalisir, kita kesampingkan hal itu, kita fokus ke positive thinkingnya. Karena dari semua yang kita alami itu pasti ada pembelajarannya gitu. Jadi apapun yang kita hadapi gitu ya, suka dukanya kita hadapi, selama kita berproses gitu ya, kita terus belajar. Nah itu semua pasti ada pembelajaran yang bakal berguna gitu buat bekal ke depannya. Oke, mungkin sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget atas ilmunya. Jujur aku juga sedikit, nggak sedikit sih, kayak sangat-sangat terbantu dengan insightful-nya. Akang kayak, wah materi hari ini kayaknya seru banget gitu. Kalau misalkan dilanjutin kayaknya kita ada punya berjam-jam kalau kita nggak punya rundown gitu kan ya. Kita kayaknya bakal terus-terusan ngobrol gitu sampai maghrib, sampai ditutup ini kan gitu tempatnya. Jujur aku sangat-sangat terbantu dengan hal tersebut, dan aku pun ngerasa nanti kuliah aku kayaknya harus mempersiapkan banyak hal deh gitu kan. Nanti juga aku lulus kayaknya aku harus bikin goals-goals tersendiri untuk kedepannya seperti apa. Nah mungkin aku juga sekalian mau ngucapin terima kasih dari BEM Fapet Unpad untuk kedatangan Akang hari ini, untuk kedatangan program kerjanya yang sharing with alumni ini mengenai judulnya terkait sharing with alumni yang tadi kita bahas banyak banget, dan wah cukup banyak sekali ilmu yang didapat untuk teman-teman. Aku rasa pasti teman-teman ini juga sangat-sangat terbantu dengan adanya Akang hadir di sini. Nah mungkin dari aku cukup sekian, dan untuk teman-teman yang pengen banget nanya nih sama Akang, kira-kira ada nggak nih media sosial gitu untuk menghubungkan teman-teman yang nantinya pengen bertanya hari ini yang tidak bisa berkesempatan? Ada. Boleh kemana nih Kang? Ke Mas Anggi Official 1. Oh, itu IG-nya jangan lupa di follow. Nanti kalau misalnya nanya langsung aja gitu. Langsung aja ya. Pasti ya kan terbuka buat sharing-sharing. Oh iya, nggak ini kan Kang, aduh sibuk banget ngatis mas gitu, enggak kan ya Kang? Sans katanya. Jadi mungkin untuk obrolan kali ini cukup sekian, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Najwa Rajita Mumtaz selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.